Terus gimana? Terus mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ramdan SPT selaku Kepala Sekolah SD Alamat 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Alamat 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan OJT One Job Training yang pertama dalam penyampaian pembelajaran mendalam. Langsung saja ini. Yang pertama adalah dalam mempelajari pembelajaran mendalam itu kita harus memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, pola pikir bertumbuh sebagai landasan dari adanya pembelajaran mendalam. Nah, ini kata Pak Mukti, kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, dari perkataan Bapak Mukti itu tercetuslah yang namanya pola pikir growth mindset. Nah, sebelum langkah lebih jauh, mari kita pelajari dulu yang namanya mindset atau pola pikir. Mindset lebih penting daripada keterampilan dan alat. Mindset merupakan keyakinan yang mempengaruhi cara pandang dan respon individu. Nah, sekarang fungsi mindset sebagai yang pertama membuka cara pandang baru, menemukan strategi menghadapi masalah, dan membangun rasa percaya diri. Nah, ini berhubungan dengan tadi apa yang dikatakan Bapak Mukti, kenapa anak-anak sekarang itu harus dikenakan dengan namanya berpikir bertumbuh atau pola pikir bertumbuh. Latar belakangnya yang pertama itu menurut data PISA 2012 menunjukkan hanya 29% murid Indonesia itu memiliki pola pikir bertumbuh. Artinya rendah ya. Kemudian fixed mindset atau pola pikir tetap, mudah menyerah, takut gagal. Ini artinya itu kebanyakan anak-anak Indonesia itu memiliki pola pikir tetap, mudah menyerah, takut gagal, seperti itu. Yang terakhir, peran guru sangat penting menumbuhkan growth mindset melalui proses pembelajaran. Ini adalah latar belakang kenapa dalam pembelajaran mendalam itu kita membutuhkan yang namanya pola pikir bertumbuh. Nah, ini adalah perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap, kemampuan itu dianggap bawaan lahir. Nah, kebanyakan itu kan anak-anak ketika misalnya saja matematika loh, silakan Bu Dewi. Ketika anak-anak dihadapkan pada pembelajaran yang sulit, pasti apa yang diucapkan pertama kali adalah mengeluh. Nah, itu semua dimanapun sama terjadi seperti itu. Ketika anak memiliki pola pikir bertumbuh, maka yang diharapkan juga berbeda. Kemampuan dapat dikembangkan, pola pikirnya berbeda. Seperti itu. Yang selanjutnya untuk pola pikir tetap, menghindari tantangan. Nah, kebanyakan anak-anak kalau pola pikirnya tetap pasti cenderung menghindari tantangan. Berbeda dengan pola pikir tumbuh. Tantangan itu ada peluang belajar, peluang untuk mengharapkan yang lebih banyak. Kemudian pola pikir tetap itu biasanya anak-anak itu takut salah dan gagal. Berbeda dengan pola pikir tumbuh, yaitu kesalahan anggapan mereka adalah bagian dari proses belajar. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengubah dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh? Nah,
Caranya ada 4 di sini: mengenali suara fake mindset, ini mengenali suara pola pikir tetap, ya, menyadari bahwa ada pilihan respon, menjawab dengan growth mindset, bertindak gigih dan tidak menyerah. Ini salah satu referensi yang bisa kita gunakan agar merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Misalnya, contoh, ketika anak bilang saya gagal berarti saya tidak mampu. Berarti bagaimana cara kita merubah pola pikir mereka? Nah, saya gagal berarti saya belajar akan mencoba. Kita berikan alternatif jawaban lain. Kita beri motivasi agar mereka itu memiliki pola pikir bertumbuh. Ada cara lain dalam menyelesaikan permasalahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada strategi-strategi dalam menentukan growth mindset di kelas. Yang pertama adalah dorong murid untuk mencoba lagi setelah gagal. Beri pujian proses, bukan sekedar hasil. Ajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar. Gunakan refleksi, murid menggantikan usaha, strategi, dan hasilnya. Terkadang anak itu kan pasti berorientasi terhadap hasil. Di dalam pola pikir bertumbuh kita harus menekankan pada prosesnya. Meskipun hasilnya gagal, tetapi kita lebih memahami bagaimana proses mereka itu bertumbuh. Nah, setelah kita memahami pola pikir bertumbuh sebagai landasan pembelajaran mendalam, mari kita mengenali lebih dalam tentang konsep dan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu PM? Mungkin kita perlu menyamakan pola pikir kita bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kata saya ya, tetapi kata hasil saya, pembelajaran mendalam itu memang sama dengan deep learning, tetapi dalam cakupannya berbeda. Kalau deep learning itu hanya mengacu kepada 8 profil lulusan, tetapi dalam pembelajaran mendalam itu lebih dari itu, mencakup tentang prinsip dan pengalaman belajar dan terintegrasi dengan olahraga, olah rasa, dan apa namanya saya lupa. Oh iya. Nah ini adalah tantangan kenapa dalam program sekarang itu kita digencar-gencarkan tentang pembelajaran mendalam. Yang pertama karena literasi dan numerasi sangat rendah. Sebelum berkembang, menurut data PISA tahun 2022, 99% murid Indonesia masih di level loss. Kemudian bonus demografi pada tahun 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 butuh generasi unggul. Oleh sebab itu, pada program kali ini semakin dihindarkan adanya kegiatan atau pembelajaran mendalam. PM hadir agar murid menjadi subjek aktif, bukan objek, termotivasi, intrinsi, dan mampu regulasi diri, serta siap menghadapi masa depan yang kompleks. Pembelajaran mendalam merupakan proses belajar yang pertama berkesadaran. Murid tahu tujuan dan mampu meregulasi diri. Kemudian bermakna, relevan dengan kehidupan nyata, dan terakhir menggembirakan. Dan suasana belajar positif ini baliknya harus berkesinambungan dengan integrasi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, ini adalah kerangka pembelajaran PM. Mohon untuk yang tidak terlihat nanti bisa saya bagikan perbedaannya. Nah, ini adalah kerangka kerja PM atau kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini adalah yang menjadi acuan nantinya dalam penyusunan RPP atau RPM. Di dalam RPP atau RPM itu harus muat yang namanya dimensi profil lulusan. Ada 8 yang diawali dari ketakwaan sampai komunikasi. Selanjutnya adalah kerangka pembelajaran yang ini harus ada di dalam RPM.
Yang pertama itu dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu pedagogi, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian dalam kerangka PM yang terpenting dalam proses pembelajarannya itu harus mencakup yang namanya pengalaman belajar. Di sini pengalaman belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, di dalam setiap pengalaman belajar yang dialami siswa itu harus memuat yang namanya 3 prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ini tadi prinsip pembelajaran. Pertama, berkesadaran. Artinya peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Artinya di sini itu anak-anak itu tahu apa yang dipelajari hari ini, bukan sekedar penyampaian tujuan hari ini untuk apa, tetapi paham apa korelasinya terhadap dunia nyata atau kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya bermakna, pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya. Nah, kalau di sini itu bermakna artinya menyambung dari yang pertama tadi, berkesadaran, dia mengaitkan materi yang baru didapat sekolah dengan pengalaman nyatanya atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Yang terakhir itu mengembirakan. Lingkungan belajar yang interaktif mencakup aktivitas yang menarik. Nah, ketika anak-anak itu sudah belajar dengan baik, pasti perlunya diberikan apresiasi. Nah, dalam pembelajaran mendalam ini sangat ditekankan dalam memberikan apresiasi terhadap anak-anak. Selanjutnya, pengalaman belajar. Yang pertama, memahami. Tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memenuhi konsep dari berbagai sumber. Kedua, mengaplikasi. Pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara konseptual. Terakhir, merefleksi. Sama seperti tadi, ketika anak sudah mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan yang dimiliki, kita perlu merefleksi seberapa jauh anak mengetahui pengetahuannya. Lebih seperti itu. Nah, dalam taksonomi atau KKO-nya, dalam penyusunan tujuan pembelajaran mendalam, biasanya kalau kita menggunakan taksonomi Bloom, di sini ditambahi dengan yang namanya taksonomi Solo. Ada struktural, unistruktural, dan multistruktural, relasional, dan ekstern abstrak. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa pelajari di pertemuan mendatang. Nah, ini ada contoh bagaimana penerapan prinsip pembelajaran pada pembelajaran PM. Nah, di dalam setiap pengalaman belajar itu harus memuat yang namanya prinsip pembelajaran. Misalnya saja di sini pada kelas 6, kelas 5, kelas 4 kalau nggak salah ini mungkin ada bahasa IPAS. Melalui kegiatan proyek anak dapat mengaplikasikan perubahan energi. Biasanya itu ketika dalam pembelajaran kan ada banyak tujuan pembelajaran. Nah, di dalam PM kita itu dituntut hanya satu, tetapi mencakup semua keseluruhan proses pembelajaran. Misalnya saja di dalam pengalaman belajar memahami. Pada pengalaman belajar memahami,
harus mencakup 3 prinsip. Yang pertama, berkesadaran, bermakna, mengkirakan. Misalnya, guru memberikan informasi awal tentang tujuan dan manfaat obat seluruh negeri. Artinya, siswa harus paham kenapa sih saya harus dijelaskan manfaatnya itu untuk apa, seperti itu. Selanjutnya, pengalaman belajar aplikasi. Nah, ini juga harus mencakup 3 prinsip seperti itu. Nah, ini saya hanya menampilkan saja. Untuk lebih jelasnya nanti bisa di pertemuan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Ardian. Silakan, waktu dan banyak saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Indra. Di sini saya akan meneruskan tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Indra, yaitu berikutnya adalah tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Asesmen adalah bagian integral dari pembelajaran, yaitu memuat berupa ada tujuan, yaitu mengetahui kemampuan awal murid, memantau perkembangan belajar, menilai capaian akhir murid. Kemudian ada pun karakteristik asesmen PM, yaitu terintegrasi, yaitu maksudnya adalah menyatu dengan pembelajaran. Kemudian ada komprehensif, yaitu menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter siswa. Kemudian selaras dengan profil Pancasila, yaitu mengukur 6 dimensi utama. Dan yang terakhir ada kontekstual, yaitu sesuai kehidupan nyata murid. Jadi memang asesmen itu selalu dikaitkan, ya, bukan hanya asesmen, pun tentang pembelajaran mendalam itu selalu dikaitkan dengan pengalaman belajar, pengalaman sehari-hari dari siswa, begitu itu. Ya, kemudian ada asesmen dalam pembelajaran mendalam, yaitu berikutnya ada prinsip asesmen. Nomor 1 ada berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud di sini adalah memberi kesempatan setara. Jadi Bapak Ibu, kita itu tidak boleh membeda-bedakan, ya, antara siswa perempuan, siswa laki-laki, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Semua harus mendapatkan kesempatan yang sama, seperti itu, ya. Yang kedua adalah objektif, yaitu instrumen valid dan rubrik pun jelas, ya. Kemudian yang nomor 3 ada edukatif, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, yang maksudnya seperti itu, sehingga nanti siswa diharapkan lebih bersemangat. Yang keempat ada autentik, yaitu menilai kemampuan nyata. Yang kelima berkesinambungan, berproses bukan sekali waktu. Jadi siswa itu tidak dituntut untuk sekali harus jadi. Misal kita ada proyek apa dalam RPM itu ada prosesnya seperti Bapak Ibu. Kemudian ada pun jenis asesmen, yaitu ada 2, ya. Yang pertama ada asesmen formatif, yang kedua adalah asesmen sumatif. Yang pertama yaitu asesmen formatif ada dilaksanakan selama proses belajar, yaitu berbentuk kuis, diskusi, jurnal, pertanyaan reflektif, dan exit tiket. Bapak Ibu sudah menerapkan hal tersebut? Sudah, ya? Pasti sudah. Terkadang itu gini, kita secara tidak langsung, secara tidak sengaja itu sudah melaksanakan apa saja yang ada di pembelajaran mendalam. Namun saya rasa kemarin ketika saya mengikuti pelatihan, saya sudah merasa, oh ternyata saya sudah melakukan
hal tersebut. Oh, ternyata itu sudah termasuk pembelajaran mendalam. Berarti saya sudah mempraktekkan seperti itu. Yang sebelumnya Pak, yang sumatif. Kemudian yang kedua ada sumatif, jenis asesmen sumatif, yaitu diberikan pada akhir pembelajaran. Bentuknya adalah berupa ujian, presentasi proyek, portofolio, dan karya akhir. Berikutnya, teknik asesmen, yaitu ada tes tertulis dan lisan, kemudian ada observasi sikap dan keterampilan sosial, penugasan dan proyek, portofolio hasil karya, yang terakhir adalah self and peer assessment, yaitu melatih refleksi dan kolaborasi. Berikutnya, prinsip asesmen dalam pembelajaran mendalam. Nomor 1, berkeadilan, memberi kesempatan secara next Pak, selanjutnya sudah. Ini sudah. Berikutnya ada co-kurikuler dalam pembelajaran mendalam. Co-kurikuler ini hampir mirip seperti P5 ya Pak Indra ya, dengan dasarnya. Cuma ini kan diintegrasikan langsung dalam pembelajaran. Co-kurikuler yaitu kegiatan pendukung intrakurikuler, yaitu menjembatani teori di kelas dengan praktik di lapangan, kemudian menghubungkan sekolah dengan masyarakat, membentuk keterampilan sosial, kepemimpinan dan kontribusi nyata. Itu bisa dipraktekkan biasanya kalau kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas, seperti ada pembelajaran mencakup di kelas 6 seperti itu juga bisa termasuk co-kurikuler. Kemudian urgensi co-kurikuler dalam PM, ya ini urgensi kenapa kok ada co-kurikuler dalam pembelajaran mendalam, yaitu tanpa co-kurikuler pembelajaran cenderung hanya kognitif. Maksudnya itu anak mungkin hanya disampaikan materi-materi saja, berfokus pada pengetahuan. Oke lah, memang tujuan utama juga salah satunya adalah agar anak-anak bisa pintar, bisa namanya belajar dari awalnya tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Tapi di sini kita tidak hanya difokuskan terhadap hal kognitif, namun juga ada pengalaman yang harus dirasakan oleh siswa, kemudian bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang poin kedua ada co-kurikuler, memperluas pengalaman belajar menjadi kontekstual dan aplikatif. Nah ini tadi, jadi apa yang didapatkan siswa itu tidak jauh-jauh dari pengalaman-pengalaman yang memang seharusnya akan dilakukan di kehidupan nyata atau di masyarakat seperti itu. Jadi anak nanti bisa mengaplikasikan, misal apa ya, seperti toleransi. Kita kan di sekolah anak-anak itu diajari untuk bertoleransi, kemudian nanti di masyarakat anak-anak dapat mempraktekannya di lingkungan sekitarnya, bagaimana harus bersikap dengan orang lain, kemudian dengan masyarakat sekitar seperti itu. Yang poin terakhir adalah murid belajar menghadapi situasi nyata, bukan hanya di atas kertas. Ya, seperti itu. Lanjut Pak. Tujuan co-kurikuler yang pertama, mengembangkan potensi, minat, dan bakat murid, melatih kepemimpinan, kemandirian, kemudian memberi ruang kontribusi sosial nyata, menumbuhkan kolaborasi dan tanggung jawab. Karakteristik co-kurikuler, yaitu yang pertama adalah kontekstual, sesuai kondisi lokal atau kebutuhan murid. Aplikatif, yaitu berbasis praktik, bukan hanya teori. Yang ketiga adalah fleksibel, bisa disesuaikan dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Paling bawah ini ada co-kurikuler, yaitu jembatan sekolah dengan dunia nyata, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada kerangka co-kurikuler. Yang pertama adalah praktik pedagogis, yaitu berupa proyek, aksi sosial, penelitian sederhana. Yang kedua, lingkungan belajar, yaitu lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah
yang aman, inklusif, mendukung eksplorasi. Anak itu dikondisikan bagaimana kita sebagai fasilitator juga, ya, seorang guru itu harus bisa membuat kondisi lingkungan belajar yang aman, inklusif, kemudian mendukung eksplorasi belajar siswa. Yang ketiga adalah kemitraan, yaitu kemitraan di lingkungan masyarakat, dunia usaha, dunia kerja, dudika. Kalau di sekolah kita sepertinya sudah, ya, dengan puskesmas, tentu saja seperti itu. Puskesmas, selain puskesmas ada lagi, selain puskesmas apa? Oh iya, dengan kegiatan musola kemarin sempat ada keagamaan seperti itu. Yang terakhir adalah teknologi digital, yaitu memperluas kolaborasi, publikasi karya, dan akses global. Dampak kurikuler pada murid, yaitu yang pertama, murid lebih percaya diri, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi, lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, dan terbiasa bekerja dalam tim dan memimpin kegiatan. Peran guru dalam kurikuler, yaitu merancang kegiatan yang relevan dan bermakna, menjadi fasilitator dan mentor murid, kemudian membimbing refleksi setelah kegiatan, dan menghubungkan kegiatan dengan kompetensi akademik. Nah, ini ada pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar tadi menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Asesmen itu di bagian terakhir, yaitu berupa penilaian seperti itu. Berikut adalah contoh RPM, mungkin bisa ditampilkan, Pak. Oke. Tadi disampaikan oleh Pak Indra, ya, tentang penyusunan RPM. RPM itu kita harus memperhatikan beberapa poin, di mana itu harus ada dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran, praktik pedagogis. Nah, ke atas, Pak, coba, Pak, ke atas dulu. Ya. Ini adalah ada beberapa, ya, dimuat di sini, yaitu ada dimensi profil lulusan. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Tadi kalau tidak salah ada 8, Pak. Ada 8 seperti itu. Jadi harus ada mungkin 4 atau 5 yang ada di dalam 8 dimensi profil lulusan tersebut yang harus dicantumkan dalam RPM, dan kemudian itu diharapkan dapat terlaksana, dapat dipraktekkan dalam pembelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu di sini disebutkan melalui kegiatan proyek dapat merancang. Oke, ini ya. Kemarin kalau tidak salah, saya ingat saya ketika membuat tujuan pembelajaran itu harus konsep, Pak, ya, harus ya, di mana murid itu tujuannya kita itu tidak siswanya tidak hanya sekedar tahu, tapi nanti goalnya siswa itu bisa mempraktekkan, bahkan bisa mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada praktik pedagogis. Nah, ini ada model, metode, hampir mirip-mirip seperti RPP atau modul ajar, ya. Ya, ini lingkungan pembelajaran. Siswa belajar di kelas melalui pengalaman langsung, eksperimen, membuat model, ada aktivitas fisik, bukan sekedar menghafal. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa anak-anak itu tidak hanya sekedar menghafal, namun ada pun proyeknya, ya. Ada eksperimen, membuat model seperti itu. Jadi siswa bisa terlibat langsung. Di situ ada interaksi, ada pemecahan masalah. Jadi kita nanti sebagai guru bisa mengkondisikan atau bisa menjadi fasilitator dalam mengontrol proses diskusi anak seperti itu. Nah, di sini disebutkan ada kemitraan pembelajaran.
Siswa bekerjasama dalam kelompok untuk membahas materi organ gerak manusia. Guru juga dapat berkolaborasi dengan guru lainnya. Di sini dimaksudkan mungkin saling bertukar informasi tentang karakteristik anak nanti kayak gimana, materi yang akan kita sampaikan seperti apa, seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan digital. Nah, jangan lupa nanti dimasukkan dalam RPM. Tadi disampaikan oleh Pak Rondon kalau selaku kepala sekolah bahwa memang dalam pembelajaran mendalam itu juga kita mungkin seperti diwajibkan ya, untuk menggunakan atau memanfaatkan digital atau dalam rangka digitalisasi pemerintah seperti itu. Jadi siswa pun tidak istilahnya apa, gaptek ya, gap teknologi. Pun gurunya seperti itu. Kita kalau disampaikan oleh Pak Indra tadi di awal ya itu ada tentang grow mindset seperti itu. Kita memang dituntut untuk dapat belajar terus belajar karena memang perkembangan zaman yang sangat pesat. Pun kita jangan sampai tertinggal, apalagi malah siswa lebih tahu daripada kita sebagai guru seperti itu. Kemudian ada pun langkah-langkah pembelajaran, yaitu ada kegiatan awal, inti, kemudian di sini ada fase 1. Nah ini Bapak Ibu bisa dipahamkan di sini. Ada berkesadaran, bermakna. Jadi setiap poinnya nanti ada dimensi profil tadi ya Pak ya. Yang 8 atau 6 tadi. Enggak, prinsip itu oke. Nanti dimasukkan seperti itu ke bawah. Ya, kemudian fase 2 ada mendesain perencanaan proyek. Yang poin 1 itu poinnya adalah memahami, berkesadaran, kemudian bermakna, mengaplikasi dan seterusnya. Langsung Pak. Nah ini langsung ke asesmen saja. Asesmen ini ada pun asesmen awal ya, itu bisa dikatakan asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif yaitu berupa proses ketika kita itu menilai atau mengamati bagaimana proses pembelajaran tersebut, atau kita bisa membuat sebuah asesmen formatif seperti itu. Kemudian yang C adalah asesmen sumatif, yaitu di akhir bab, di mana di sini dicontohkan peserta didik diminta memilih satu aktivitas sederhana, yaitu misalnya melempar bola, kemudian mereka menjelaskan secara lisan atau tulisan singkat organ gerak apa saja yang bekerja sama untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi seperti itu ya, tertulis di situ. Kemudian di akhir-akhir ada pengayaan dan remedial. Nah ini mungkin untuk perbaikan ya, mungkin untuk perbaikan. Asesmen itu kan kita menilai hasil dari belajar, hasil dari proses di mana kita mengajar anak-anak, terus semuanya itu nanti ada formanya sendiri, di mana kita harus menyusunnya secara jelas, poin-poinnya harus jelas, capaian yang akan dinilai itu juga harus jelas seperti itu, angka-angkanya itu juga harus jelas seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada pengayaan, remedial ini untuk perbaikan. Nah, refleksi ya juga di akhir, terus Bapak. Nah ini sudah di tahap akhir yaitu berupa refleksi. Ya cukup. Saya ada pertanyaan Bapak Ibu dari yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang kurang jelas. Gitu, mungkin nanti bisa sambil jalan mungkin nanti kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bertukar informasi seperti itu nih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya cukupkan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.